Shadow Slave bab 346. Ditingkatkan oleh Blood Blossom, tachi yang keras tiba-tiba terasa lebih ringan di tangannya, penuh dengan tekad yang dingin dan menakutkan. Seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri sekarang, pikiran yang terfokus pada satu tujuan, menemukan musuh dan merasakan darah mereka. Akhirnya, sesaat kemudian, Nephis menyerang lagi. Wajahnya yang cantik dingin dan acuh tak acuh seperti topeng pualam. Hanya nyala api di matanya yang bergerak, menyala dengan ganas, seputih kehampaan langit tak bertuhan yang kosong di atas kepala mereka. Sunni mengertakkan gigi dan bergerak untuk menemuinya. Pisau mereka bentrok sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, dia terguncang oleh kekuatan tumbukan. Hanya sekarang, dia berhasil mencegat serangannya sepersekian detik lebih cepat. Seolah-olah Midnight Sun sedikit menarik tangannya, membuatnya bergerak dengan sedikit lebih cepat, membidik sedikit lebih baik, menahan tekanan serangan dengan sedikit ketegangan. Dalam beberapa detik berikutnya, perubahan itu menjadi lebih jelas. Sebelumnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan. Changing Star menikmati gaya bertarungnya yang mengalir dan tidak dapat diprediksi, setiap gerakannya menindas dan tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian ini saja membuatnya waspada untuk melakukan serangan. Tentu saja, Sunni menggunakan gaya yang sama. Tetapi meskipun dia telah menguasainya sampai tingkat yang mengagumkan, tekniknya sama sekali tidak sebanding dengan Changing Star. Yang lebih buruk, dia tahu itu jauh lebih baik daripada dia, jadi gerakannya berpotensi diprediksi dengan sangat mudah. Satu-satunya alasan mengapa Sunni masih berdiri adalah karena unsur-unsur gaya membumi orang suci yang dia masukkan ke dalam gayanya sendiri. Terukur dan tepat. Tetapi juga mampu melakukan serangan balik yang eksplosif, itu memungkinkan dia untuk bertahan melawan serangan kejam Nef dan menahannya sampai tingkat tertentu. Menggunakan ancaman pembalikan yang tiba-tiba untuk mencegahnya keluar semua. Lebih penting lagi, dia kurang akrab dengan gaya itu, yang memungkinkannya untuk mengurangi kemungkinan gerakannya. Dan sekarang, dengan bantuan Blood Blossom, Sunni mampu melawan Nephis dengan lebih efisien, meskipun hanya dalam jumlah kecil. Tetapi ukuran perbedaan itu tidak terlalu penting. Karena semakin lama pertarungan mereka berlangsung dan semakin banyak dia berdarah, semakin kuat dia jadinya. Tidak lama kemudian dia akhirnya berhasil mendaratkan serangan, ujung pedangnya menggores salah satu sarung tangannya. Ini baru permulaan. Namun, pikirannya langsung terputus. Apa? Nephis tiba-tiba mengubah perilakunya. Mungkin dia merasakan perubahan dalam dinamika di antara mereka berdua. Atau mungkin dia hanya putus asa untuk mengakhiri pertarungan ini sebelum kekuatannya mengering dan lukanya yang mengerikan akhirnya menyusulnya. Atau mungkin ada alasan lain, yang tidak bisa dijelaskan Sunni. Tapi terlepas dari itu, Nef tiba-tiba meninggalkan pola serangannya yang diperhitungkan sebelumnya dan malah turun ke arahnya dalam hujan baja yang mematikan. Pertahanannya runtuh dan membiarkannya terbuka untuk pembalasan. Terkejut, Sunni hampir tidak punya waktu untuk mengubah posisi dan menahannya. Midnight Sun terlempar ke bawah oleh pukulan keras, menekan bahunya. Pedang panjang perak itu meluncur melintasi panjangnya dan menggores pelindung tachi, hanya beberapa sentimeter dari tenggorokan Sunni. Untuk beberapa detak jantung, keduanya berjuang mati-matian, berusaha mengalahkan musuh. Tubuh mereka sangat dekat sehingga Sunni bisa merasakan napas Nef di pipinya, serta panas yang memancar dari kulitnya. Brengsek, dia hanya lebih kuat, jauh lebih kuat. Sedikit demi sedikit, pedangnya miring ke depan, lalu menggigit kulitnya,
darah mengalir di bilah peraknya. Dengan geraman marah, Sunny melepaskan gagang Midnight Sun dengan satu tangan. Tinjunya melesat ke arah tubuh Changing Star, stiletto hantu muncul di dalamnya pada saat-saat terakhir. Namun, tentu saja, Nephis telah mengantisipasi hal itu. Dia memutar tubuhnya, membiarkan Moonlight Sun meninggalkan goresan yang dalam namun tidak berbahaya di pelindung dadanya. Dengan melakukan itu, dia harus melepaskan tekanan pada Tachi, membiarkan Sunny mendorong pedangnya menjauh dari lehernya. Tapi sebelum dia bisa melompat mundur, Nef menyelesaikan serangannya dengan memberikan pukulan dahsyat ke kepalanya dengan gagang pedangnya. Bingung, Sunny terhuyung ke belakang. Dia merasakan darah mengalir ke matanya dan kehilangan penglihatannya untuk sesaat. Bahkan Shadow Sense tidak berguna, karena dia tidak bisa membedakan atas dari bawah sekarang. Tiba-tiba, hatinya penuh ketakutan. Pikirkan, dia mungkin memiliki sepersekian detik tersisa sebelum menderita kekalahan total. Apa yang akan dia lakukan? Pedang panjang perak saat ini terangkat sedikit di atasnya setelah serangan ke atas. Cara tercepat untuk menyelesaikan pertarungan adalah dengan menjatuhkannya, mungkin dengan rata di atas kepalanya, atau dengan ujungnya di bahunya, sehingga memotong salah satu lengannya. Ya, opsi kedua adalah yang paling mudah untuk dieksekusi dan paling banyak menguntungkan. Tapi Nephis yang dia pikirkan. Apa yang akan dia lakukan? Dihadapkan pada pilihan untuk melindungi kepala atau pundaknya. Sunny secara naluriah melemparkan Midnight Sun ke atas untuk memblokir serangan vertikal yang diarahkan ke tengkoraknya. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya, mengikuti memori dari latihan berjam-jam yang tak terhitung jumlahnya. Berkat itu, dia bisa melakukan blok bahkan dalam keadaan tertegun ini. Penilaiannya benar. Tachi bertabrakan dengan pedang Changing Star dan terlempar ke samping. Namun berkat itu, serangan itu benar-benar meleset dari kepalanya. Sebaliknya, itu jatuh di tulang selangkanya dan menggigit jauh ke dalam dagingnya, menggores tulang. Dunia Sunny meledak dengan rasa sakit. Tapi alih-alih membiarkannya mengalahkannya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan menangkap tangan Nef dalam jebakan, menjeratnya dengan tangannya sendiri. Kemudian, dia mendorong Midnight Sun ke depan dan merasakannya menembus daging yang lembut. Jerit Nephis, suaranya penuh penderitaan dan keterkejutan. Kemudian, dia mendorongnya pergi. Sunny jatuh ke tanah. Sial, ini sakit. Mendapatkan kembali kendali atas pikirannya, dia mengangkat tangan dan menyeka darah dari matanya. Kemudian, dia bangkit berlutut dan melihat ke arah di mana Nephis tadi berada. Dia berdiri beberapa meter jauhnya, bersandar pada pedangnya untuk mendapat dukungan. Ada luka yang dalam di perutnya, tepat di bawah tepi bawah pelindung dada Starlight Legion Armor yang retak, dan seringai kesakitan di wajahnya. Darah mengalir dari luka yang dia sebabkan padanya seperti aliran darah merah. Mata mereka bertemu sesaat, dan kemudian Sunny menurunkan pandangannya ke Tachi keras yang tergeletak di lantai di antara mereka. Dalam semua kekacauan itu, dia telah kehilangan pedangnya. Keduanya membeku sesaat. Kemudian, mengabaikan rasa sakit luar biasa yang berdenyut di bahunya yang terluka, Sunny menerjang ke depan dan meraih gagang Midnight Sun. Pada saat yang sama, Changing Star bergegas maju, mengangkat pedangnya. Namun, tak satu pun dari mereka mendapat kesempatan untuk melakukan serangan. Karena tepat pada saat itu, Crimson Spire bergetar sekali lagi. Kali ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Dan dalam gemuruh batu pecah yang memekakkan telinga,
lantai di bawah kaki mereka tiba-tiba hancur dan runtuh ke dalam kegelapan, menarik mereka ke bawah bersamanya. Shadow Slave Bab 347. Sunni jatuh di tengah hujan pecahan batu, lantai di bawah kakinya tiba-tiba hancur seperti pecahan kaca. Crimson Spire bergidik dan mengerang, seperti makhluk raksasa yang kejang-kejang dalam pergolakan kematian. Cahaya matahari buatan menjadi redup dan lemah, menyebabkan getaran lain mengalir melalui menara kuno, retakan lebar muncul di dinding granitnya. Sunni telah menghalau kegelapan yang menelan Forgotten Shore setiap malam, dan Nephis telah membunuh bejana matahari yang terbit di atasnya setiap hari. Bersama-sama, mereka telah membawa kehancuran ke tanah terkutuk ini. Hari ini adalah akhir dari Forgotten Shore, hari yang mereka berdua lalui. Dan salah satu dari mereka harus menanggung akibat dari perubahan dahsyat ini. Dikelilingi oleh hujan pecahan batu yang berjatuhan, Changing Star berputar dan entah bagaimana berhasil mengarahkan pedangnya ke arah Sunni. Lebih ajaib lagi, dia berhasil mencegatnya dengan miliknya sendiri. Keduanya terlempar dari satu sama lain, sayap transparan menjalin diri di belakang punggung mereka. Selama beberapa detik, Sunni merasakan tubuhnya terjun ke dalam kegelapan. Kemudian, akhirnya, sayap kegelapan terwujud sepenuhnya dan berubah menjadi buram, menopang bobotnya. Menghindari lempengan granit besar yang mengancam akan menghancurkannya, Sunni menggunakannya sebagai pijakan dan mendorong dirinya ke udara. Midnight Sun berkelebat, membidik sayap Changing Star, tetapi terhalang oleh bilah pedang panjang perak. Saat puing-puing berjatuhan, dua sosok manusia saling bertabrakan dan berputar di udara. Tanpa apapun untuk dijadikan pendukung, satu-satunya kesempatan mereka untuk mengerahkan kekuatan apapun adalah menggunakan tubuh musuh sebagai satu kesatuan. Tubuh mereka terjerat, hampir seperti sepasang kekasih. Namun kenyataannya, tentu saja, tujuan dari kedekatan yang intim ini bukanlah cinta, itu adalah kekerasan. Meraih Nephis dengan satu tangan dan menggunakan kakinya untuk menjebaknya, Sunni memutar tubuhnya dan memberikan pukulan yang menghancurkan dengan dahinya. Merasakan tulang rapuh di hidungnya pecah di bawah pukulannya. Tapi pada saat yang sama, tinju lapis bajanya menabrak sisinya, ditujukan dengan kejam pada luka setengah tertutup yang ditinggalkan oleh Caster. Teriak Sunni. Detik berikutnya, tinjunya yang lain menghantam wajahnya. Ditambah dengan berat pedang perak, pukulan itu menyebabkan Sunni kehilangan dirinya untuk sesaat. Ketika dia sadar, hal pertama yang dia lihat adalah lempengan granit besar yang jatuh di atasnya dari atas. Merasakan aliran darah di wajahnya dan dari luka yang baru terbuka di sisinya, Sunni menekuk lututnya, lalu menggunakan tubuh Nef untuk mendorong dirinya menjauh. Keduanya terbang ke arah yang berlawanan, nyaris tidak tertimpa bongkahan batu besar itu. Meluncur dengan bantuan jubah ajaib mereka, Sunni dan Nephis berputar-putar satu sama lain, bergerak ke bawah dalam spiral lebar. Keduanya terlalu asyik menghindari pecahan batu yang jatuh untuk melancarkan serangan lain, bahkan jika mereka menginginkannya juga. Di sekitar mereka, Crimson Spire berguncang dan berguncang, semakin banyak retakan muncul di dindingnya, seluruh lapisan batu terpisah darinya dan jatuh ke bawah. Rasanya seolah-olah bangunan kuno itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Di atas mereka, matahari yang sekarat semakin melemah setiap menit. Dan di bawah, rune yang mengelilingi lingkaran sempurna gerbang berkilauan dalam kegelapan, cahayanya perlahan menjadi tidak stabil. Berkonsentrasi pada balkon yang jauh, Sunni ragu sejenak, lalu melirik Nephis. Kemudian, dia melepaskan sayap kegelapan dan terjun ke bawah,
meninggalkan keamanan penerbangan. Sebaliknya, dia memilih untuk jatuh. Dengan udara bersiul di telinganya, Sunny terjun menembus kegelapan, mendekati balkon yang luas dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan mematikan. Dia harus menghitung semuanya dengan sempurna. Ketika gerbang sudah cukup dekat untuk membedakan rune-rune terpisah yang bersinar dalam lingkaran di sekelilingnya, dia memanggil jubah sihir itu lagi. Saat ingatan mulai membentuk dirinya, Sunny terus jatuh, balkon batu semakin dekat. Sedetik kemudian, sudah cukup dekat untuk melihat bentuk golem karang mati dalam kegelapan. Sedetik lagi, dan ketakutan binatang menguasai hatinya. Dia akan mati, berhamburan ke tanah seperti serangga yang hancur. Hampir di saat-saat terakhir, sayap kegelapan akhirnya muncul. Segera, Sunny mengaktifkan pesona dan mencoba mengubah kejatuhan vertikalnya menjadi luncuran horizontal. Saat kelembaman menariknya ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan, dia memotong busur halus di udara dan menabrak permukaan batu balkon, mengubah benturan keras menjadi gulungan. Kemudian, tanpa membuang waktu sedetik pun, dia melompat berdiri dan berlari menuju pintu gerbang. Diserang oleh rasa sakit, Sunny terlatih-tatih di atas rune yang berkilauan dan memasuki ring. Hampir seketika, perasaan aneh menguasai dirinya. Rasanya seperti perasaan aneh dan tak terlukiskan yang Anda dapatkan beberapa detik sebelum menyadari bahwa kenyataan di sekitar Anda hanyalah mimpi, dan Anda akan bangun. Cahaya rune semakin kuat. Bersamaan dengan itu, tubuh Sunny sendiri mulai bersinar, memancarkan cahaya halus yang sama. Namun, sebelum cahaya itu memiliki kesempatan untuk menjadi terang, sebuah bayangan jatuh dari atas dalam gemerisik baja tajam yang mematikan. Tidak, Sunny mengangkat tangannya, menangkis pukulan pedang perak Changing Star. Nephis turun ke atasnya seperti malaikat pembalas, api putih yang ganas menyala di matanya dengan intensitas yang menakutkan. Begitu kakinya menyentuh batu di dalam cincin besi, rune yang berkilauan itu berkedip dan menghilang. Kedua saluran terputus dari Crimson Spire, sehingga memutus aliran energi jiwa. Tampaknya, gateway tidak dapat berfungsi. Hanya jika salah satu dari mereka terlempar keluar, rune akan menyala sekali lagi. Sunny mengertakkan gigi dan mengayunkan pedangnya ke depan, berharap mendapatkan Nephis sebelum dia sempat mendapatkan kembali keseimbangannya. Tapi dia terlalu cepat, terlalu licik. Bahkan sebelum dia bisa mendekati untuk menusuk dagingnya, Changing Star sudah bergerak, menjebak pedangnya di bawah miliknya dan membuangnya ke samping. Sunny menabraknya, melemparkan semua bebannya ke dalam satu pukulan yang menghancurkan. Pada saat yang sama, dia merasakan baja dingin menyapu tulang rusuknya, menyebabkan lebih banyak darah mengalir ke bawah. Keduanya bertabrakan dengan kekuatan yang menakutkan dan jatuh dari cincin besi gerbang, berguling menuruni tangga mimbar. Begitu yang pertama melintasi lingkaran rune, mereka berkilau dan bersinar sekali lagi. Sunny jatuh di atas batu yang dingin dan tetap berbaring di sana, diliputi rasa sakit dan kelelahan. Erangan rendah dan tersiksa keluar dari bibirnya. Ada sesuatu yang rusak di dalam dirinya. Dia merasa lemah dan dingin. Dia tidak ingin berdiri. Aku belum selesai. Aku belum. Shadow Slave bab 348. Sunny berbaring di tanah, menghirup udara seperti ikan sekarat. Rasanya seolah-olah dia sedang tenggelam. Tubuhnya adalah peta rasa sakit. Dia bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak luka yang telah dia terima. Ada luka di sisinya yang ditinggalkan oleh Giancaster,
luka mengerikan yang hampir memutuskan tulang selangkanya, luka panjang di tulang rusuknya. Dan banyak lagi yang lebih kecil. Tapi dia masih hidup. Dia masih bisa bertarung. Dia masih tidak mau menyerah. Di sekelilingnya, Crimson Spire bergetar dan mengerang, perlahan mulai runtuh. Sambil menggertakkan giginya, Sunny dengan lelah mendorong dirinya dari tanah. Tubuhnya memprotes, tetapi dia memaksanya diam dan perlahan bangkit. Bilah Midnight Sun menggores batu saat dia menariknya. Nephis melakukan hal yang sama. Wanita muda itu berdiri dan terhuyung-huyung, lalu mendapatkan kembali keseimbangannya dan terdiam. Posturnya merosot, dengan satu tangan menempel erat pada luka yang dalam di perutnya. Changing Star tampak lemah dan terpukul, kehadirannya yang menakutkan berkurang. Wajahnya pucat, berlumuran darah, dan muram, berkerut oleh seringai penderitaan. Hanya matanya, yang terbakar dengan api putih redup, yang masih sama. Mencolok, dingin, dan penuh ketetapan hati yang tak tergoyahkan. Keduanya terhanyut dalam cahaya halus gateway. Melihat Neve melalui cahaya itu, Sunny perlahan menarik napas dan berkata dengan suara serak. "Mari kita selesaikan ini." Dia menatapnya selama beberapa saat, lalu menyeringai. Giginya dicat merah oleh darah. Detik berikutnya, Nephis mengangkat pedangnya dan berlari ke depan, mengirimkan awan debu ke udara dengan kakinya. Mereka bentrok di bawah mimbar gerbang, pedang mereka bersiul di udara seperti iblis kelaparan. Dentang baja menenggelamkan suara batu pecah, bergema di kegelapan Crimson Spire sekali lagi. Baik Sunny maupun Nephis terluka parah. Tetapi keduanya tidak membiarkan penderitaan dan rasa sakit membuat mereka semakin lemah. Sebaliknya, mereka bertarung dengan keganasan yang kejam, melemparkan semua yang tersisa ke musuh, tidak menahan apapun. Sekarang Changing Star mengeluarkan banyak darah, Blood Blossom yang tergantung di leher Sunny memasuki keadaan hiruk-pikuk. Kadang-kadang, rasanya pedangnya bergerak sendiri, membantunya menyerang lebih cepat, lebih keras, dengan presisi yang lebih mematikan. Dia tidak pernah sekuat dia sekarang. Namun, itu tidak cukup. Nephis masih terlalu berat untuk dia tangani. Dia masih terlalu kuat, terlalu cepat, terlalu berlebihan. Dia lebih seperti monster daripada manusia. Setan baja perak dilingkari api putih pucat. Sunny berhasil menambahkan beberapa luka dalam pada koleksi lukanya yang mengerikan, tetapi kerusakan yang dia terima sebagai balasannya 2 kali lebih buruk. Lengan kirinya perlahan mati rasa, melemahkan cengkeramannya di gagang Midnight Sun. Paru-parunya terbakar, dan semakin sulit untuk bernapas. Dengan setiap nafas, suara yang basah dan mengganggu keluar dari bibirnya. Matanya juga terasa panas, pandangannya menjadi kabur karena semua darah mengalir ke matanya. Dia harus banyak mengandalkan Shadow Sense untuk menebus penderitaan yang melemahkan ini. Aku tidak bisa terus seperti ini. Dia harus memikirkan sesuatu. Sesuatu yang licik dan cerdas, sesuatu yang akan berhasil. Tapi, untuk pertama kalinya, kantong tipuan Sunny kosong. Tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak dapat membayangkan apapun yang akan mengalahkan Nephis. Dia mengenalnya terlalu baik, lebih baik dari siapapun di seluruh dunia. 2 dunia, bahkan. Namun, Sunny merasa bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang jika semuanya berjalan seperti semula. Dia sudah selangkah lagi dari kematian. Jadi, dia melakukan satu hal yang bisa dia pikirkan. Taruhan putus asa dengan sedikit peluang untuk berhasil. Memanggil semua kekuatan dan ketahanannya yang tersisa, dia memaksa persepsinya untuk bergeser.
dan mulai menganyam gerakan aneh dan melelahkan dari shadow dance yang tidak lengkap ke dalam tekniknya. Dia membiarkan pikirannya menjadi tidak berbentuk dan tidak berbentuk, dan kemudian mengarahkannya ke Changing Star, mencoba meniru seni pertempurannya yang luar biasa hingga ke detail terkecil. Dan gunakan itu sebagai senjata untuk menghancurkannya. Lagi pula, jika bukan Neve, lalu siapa yang bisa dia tiru? Dia juga orang yang paling mengenalnya di dunia. Dia adalah teman, dan muridnya. Dia sudah menjadi bayangannya, pembantu kecilnya yang patuh. Terjebak dalam jaring rencananya, dalam keinginannya yang gila, tak terpuaskan, dan tidak mampu membebaskan diri. Bukan hanya karena tidak ada pilihan lain, tetapi juga karena dia tidak benar-benar ingin berpisah darinya. Dia mengenal gaya bertarungnya yang mengalir dan mematikan lebih baik daripada siapapun kecuali Nevis sendiri. Lagi pula, dia telah mempraktikkannya juga, menghabiskan waktu berjam-jam untuk menguasai dasarnya dan mendapatkan wawasan tentang prinsip-prinsipnya. Dari mengulangi tebasan ke bawah yang sama ratusan ribu kali hingga pertempuran yang mengerikan ini, dia tidak pernah berhenti belajar darinya. Jika dia memiliki kesempatan untuk membuat satu langkah terakhir untuk menguasai tingkat pertama Shadow Dance, itu adalah pertarungan melawannya. Maka Sunny bertarung, memanggil ingatan gadis budak cantik yang menari dengan 7 bayangannya. Dia meregangkan tubuhnya yang sudah gagal hingga batasnya, melewati batas, mencoba memaksanya untuk secara sempurna mencerminkan keanggunan mematikan dan keanggunan Changing Star. Ditaruh di bawah tekanan itu, tubuhnya mulai runtuh. Sunny merasa seolah-olah ada sesuatu yang rapuh di tengah dadanya, bagian kecil tubuhnya yang perlahan retak karena tekanan. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, retakan baru muncul di permukaannya. Dia hanya berharap bahwa dia akan membuat terobosan sebelum bagian kecil itu meledak. Jika dia bisa bertahan sedikit lagi, melakukan sedikit lagi, mengerti sedikit lagi. Tapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Setelah gerakan aneh dan menyiksa lainnya, yang entah bagaimana terasa berbeda dari yang lainnya, benda halus di dadanya tiba-tiba bergetar, dan pecah. Sejenak, Sunny merasa seperti boneka yang talinya putus. Matanya membelalak ngeri. Dan kemudian, Midnight Sun sedikit menggigil. Detik berikutnya, sumur kekuatan tak terlihat yang tersembunyi di dalam jiwanya terbuka, dan banjir kekuatan yang meremajakan menghilangkan kelelahannya. Shadow Slave Bab 349. Ketika sesuatu di dada Sunny hancur. Pesona tersembunyi dari pecahan tengah malam, Unbroken, mulai berlaku dan membuka pintu air kekuatan untuk mendukungnya dalam pertahanan terakhir yang putus asa dan menantang. Tentu saja, Blood Wave juga ditingkatkan olehnya, meningkatkan kekuatan pemulihannya. Siklus kebajikan selesai, secara bersamaan membuatnya lebih kuat dan membawanya menjauh dari ambang pintu kematian. Pedang Changing Star bersiul di udara, bertujuan untuk menembus dagingnya. Dan terlempar ke samping oleh dorongan kuat dari tachi yang keras. Untuk pertama kalinya sejak awal pertarungan brutal mereka, Sunny tidak terhuyung-huyung karena guncangan keras yang menggema di tulang-tulangnya. Sekarang, dia telah mencapai puncak mutlak dari potensi kekuatannya. Dengan intinya yang benar-benar jenuh, bayangan melilit tubuhnya, bunga darah memenuhi kenangannya dengan kekuatan yang dahsyat. Dan pesona pedang pendukung yang tak terputus melakukan hal yang sama untuk tubuhnya, Sunny sekuat yang pernah dia lakukan sebelum menjadi seorang terbangun. Sekarang, dia akhirnya bisa menandingi Nevis. Hampir. Mencengangkan, luar biasa, tidak rasional, dia masih lebih kuat.
Bagaimana? Bagaimana? Sial! Sunni bergerak dan melawan, darah merembes dari lukanya yang parah. Meskipun kesenjangan kekuatan antara dia dan Changing Star telah berkurang secara signifikan, itu masih ada, membuatnya melewatkan serangannya sepersekian detik, terlambat untuk memblokir dan menangkis dengan jarak sehelai rambut. Dia masih kalah. Saat mereka berdua bentrok dengan sengit, percikan api dari logam yang terbakar beterbangan ke udara dari titik pertemuan pedang mereka, cahaya matahari buatan menjadi redup dan tidak stabil, dan Crimson Spirit terus pecah. Pada titik tertentu, sepotong besar granit menabrak balkon yang luas, menghujani mereka dengan hujan serpihan tajam. Jaring retakan muncul di permukaan batu di bawah kaki mereka, perlahan melebar saat lebih banyak puing jatuh. Keduanya terlempar ke tanah oleh gelombang kejut tabrakan, tetapi segera bangkit, saling menerjang dengan tekad yang gelap dan mematikan. Sunni mengelak dari ujung pedang panjang perak dan mendorong tachinya ke depan, meninggalkan luka dalam di lengan bawah Nef, membelah otot-ototnya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan menghantamkan gagang pedangnya ke tulang selangka pria itu, membuat pikiran Sunni meledak kesakitan. Dia mendengar seseorang menjerit, suaranya serak dan penuh penderitaan yang tak terlukiskan, lalu sesaat kemudian menyadari bahwa suara binatang itu adalah suaranya sendiri. Tak lama kemudian, teriakan itu berubah menjadi geraman. Dia belum selesai. Dia menolak untuk dikalahkan, dia menolak untuk menyerah. Dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Karena melalui semua ini, Sunni terus mendorong dirinya untuk menguasai langkah pertama tarian bayangan. Tepat sebelum sesuatu hancur di dadanya, sehingga menyebabkan pecahan tengah malam membuka sumur kekuatan tersembunyi, dia merasakan pencerahan yang mendekat. Itu sudah ada di sana, di jurang pikirannya. Tapi tubuhnya tidak cukup kuat, tidak cukup lentur untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Atau setidaknya belum pernah menerima anugerah dari Unbroken. Sekarang, semuanya berubah. Sunni merasa bisa membuat terobosan dengan bantuan pesona yang kuat. Setiap serangan, setiap blok, setiap langkah membawanya lebih dekat untuk akhirnya dapat menyelesaikan fondasi seni pertempurannya yang sulit dipahami, untuk mewujudkan visinya. Sambil menghela napas kesakitan, dia menangkis serangan ganas lainnya, ragu-ragu sejenak. Dan memalingkan muka dari Nevis. Alih-alih memperhatikan tubuh dan gerakannya, dia malah menatap bayangannya. Bayangan itu bergeser sedikit, menghadap jauh dari cincin gerbang yang bersinar. Tangan bayangannya bergerak, mengangkat pedang bayangan. Pedang bayangan itu jatuh, bertujuan untuk menebas musuh bayangan itu. Dan tiba-tiba, rasanya seolah-olah sebuah pintu terbuka di benaknya. Semuanya tiba-tiba jatuh ke tempatnya. Semuanya terhubung. Apa yang terpecah-pecah dan kabur sebelumnya kini menjadi jelas dan utuh. Dulu, menyelesaikan. Sebelum pedang Nef bisa mengenainya, Sunni menghindarinya dengan sedikit pergeseran dan mengangkat Midnight Shot. Sesaat kemudian, dia melakukan serangan yang identik, memaksanya mundur. Seperti itu, Changing Star sudah menyerang lagi, bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang tampak tidak manusiawi. Sunni mencerminkan gerakannya, dan pedang mereka bertabrakan di udara, menyebabkan hujan bunga api beterbangan. Gayanya sedikit berubah, semakin anggun, halus, mengalir, mematikan. Sama seperti miliknya. Tidak, ini salah. Inti dari Shadow Dance bukanlah untuk mencerminkan setiap gerakan, untuk menjadi salinan literal. Itu untuk memahami esensi dari gaya musuh dan mengubahnya melawan mereka. Sunni merengut dan sedikit mengubah cengkeramannya pada Midnight Shot,
lalu menyerang, mewujudkan esensi teknik Changing Star ke dalam tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, dia bisa melihat niatnya dengan lebih jelas, memahami pola langkahnya dengan lebih baik. Dia mampu melakukan setiap tindakan yang dia lakukan, tetapi juga tindakan yang belum dia gunakan. Lagi pula, dia bukanlah bayangan, tapi bayangan. Dia tidak meniru gerakan Changing Star, sebaliknya, dia mereplikasi Changing Star sendiri. Inti dari teknik pertarungannya. Mata Neve membelalak saat dia merasakan perubahan mendadak dalam gayanya. Ketika mereka bentrok lagi, Sunny tampaknya mampu meniru setiap gerakannya, membuat aliran pertempuran menjadi kekacauan yang hebat. Gerakannya lebih tajam, lebih cepat, penuh dengan maksud yang lebih berarti. Serangannya melambat selama beberapa saat, lalu menjadi lebih ganas dan ganas. Hanya sekarang, mereka tampak kurang terukur, kurang terkendali. Seolah-olah dia telah kehilangan pegangan mutlaknya pada irama pertempuran, dan sekarang mengimbanginya dengan kekuatan kasar. Sunny menduga keuntungan kecil yang diperolehnya tidak akan bertahan lama. Nevis terlalu pintar dan terlalu berbakat untuk membiarkan kurangnya pemahaman ini bertahan. Segera, dia akan melihat melalui prinsip panduan dari gaya barunya dan menyesuaikan diri untuk menolaknya. Bahkan dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Itulah sebabnya, terlepas dari penilaian terbaiknya, Sunny mengertakkan gigi dan meningkatkan serangannya, mengorbankan segala bentuk pertahanan dalam prosesnya. Ini harus berakhir dengan cepat. Awalnya, dia bisa melihat niat Neve dengan sangat jelas, membuatnya sedikit bereaksi terhadap serangannya sebelum dia mulai bergerak. Jika memungkinkan, dia mencerminkan serangannya untuk membuat aliran pertempuran menjadi kacau. Nya sendiri datang dengan sedikit penundaan, tertinggal di belakang musuh sepersekian detik. Kemudian, mereka terjadi pada waktu yang sama. Dan kemudian, secara ajaib, serangannya mulai datang mendahului Changing Star, bahkan jika perbedaannya hampir tidak terlihat. Hanya itu yang dibutuhkan Sunny. Dalam puncak yang mengerikan dari duel tanpa ampun mereka, darah jatuh ke batu balkon gerbang yang retak seperti hujan merah. Dia berlari ke depan, memutar tubuhnya ke samping untuk membiarkan pedang panjang perak itu mengenai dadanya dan malah merobek otot bisepnya. Saat gelombang rasa sakit yang menyilaukan membanjiri pikirannya, Sunny menangkap lengan Neve dengan tangannya sendiri. Dan kemudian, memutarnya, membawa tinjunya ke sikunya, menghancurkannya. Saat potongan-potongan tulang berlumuran darah merobek kulitnya, Nevis memekik dengan keras dan membuat gerakan yang canggung, mencoba untuk menghancurkan kepalanya dengan ujung pedangnya. Tapi karena sekarang hanya dipegang dengan satu tangan, kekuatan dan kecepatan serangan itu tidak sekuat serangan sebelumnya. Menyelam di bawah bilah pedang panjang perak, Sunny berlutut dengan satu kaki. Dan mendorong Midnight Sun ke depan dalam tebasan horizontal, bilahnya merobek perut Neve dan keluar dengan aliran darah dari punggungnya. Ditarik oleh kelembaman serangannya, Nevis maju selangkah dan tiba-tiba berhenti. Saat pedang meluncur dari cengkeramannya dan bergemerincing ke bebatuan yang dingin, dia sedikit bergoyang. Dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Cahaya kulitnya perlahan memudar. Dengan memunggunginya, Sunny menatap ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan menghela nafas. Lebih 1 atau 2 detik kemudian, dia berdiri, berbalik, dan berjalan menuju sosok wanita muda yang patah, yang masih berusaha meraih pedangnya, darah bercucuran dari mulutnya. Saat bayangan Sunny menimpa Nevis, dia mengertakkan gigi dan meludah, ini belum berakhir. Aku masih bisa.
Aku bisa. Tanpa ampun membuang kata panjang perak itu dengan ujung sepatu botnya, Sunny memandangnya dari atas dan berkata dengan suara lelah dan lesu, "Kamu tidak bisa. Ini sudah berakhir, Nev." Kemudian, dia memalingkan muka ke mimbar gerbang yang bersinar. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. "Kamu sudah selesai." Ia memenangkan. Melihat gateway yang bersinar, Sunny merasakan kata itu. Mengapa rasanya begitu pahit? Mengapa itu sangat menyakitkan? Mengapa tidak manis dan menyenangkan? Dengan seringai gelap, dia melirik Nevis, lalu berbalik. Apa yang bisa dia katakan padanya yang memiliki arti? Salah satu dari mereka akan melarikan diri dari neraka ini, dan yang lainnya akan tinggal. Satu menang, dan yang lainnya dikalahkan. Salah satu dari mereka akan hidup, dan yang lainnya akan mati. Kata-kata apapun yang bisa dia temukan akan kosong. Namun tidak cukup kosong untuk mengungkapkan rasa hampa di hatinya. Kakinya gemetar saat dia mengambil langkah pertama menuju gerbang. Persetan dengan ini. Kenapa hatinya harus terasa begitu berat? Kenapa dia tidak merayakannya? Dia layak untuk diselamatkan. Dia berjuang dan menderita untuk sampai sejauh ini, menanggung kengerian yang tak terhitung jumlahnya yang akan menghancurkan dan menghancurkan orang lain. Dia berdarah dan berjuang, mencakar sampai titik ini, tidak pernah membiarkan dirinya beristirahat atau berhenti tumbuh. Hehe, adalah yang terkuat. Dia adalah yang terakhir berdiri. Bukan makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dari pantai yang terlupakan. Bukan harus, si bungkuk sialan itu. Bukan Gun Lauk, Tuan Sunny yang perkasa. Bukan Caster, bahkan yang terkuat di antara warisan lainnya. Bahkan Changing Star, putri terakhir dari klan Immortal Flame yang legendaris. Tidak, itu dia. Seorang anak tunawisma dari pinggiran tanpa tempat untuk memanggilnya sendiri, seseorang yang tidak pernah diharapkan siapapun untuk bertahan hidup. Apalagi berkembang dalam pelukan mantra mimpi buruk yang kejam. Siapa yang dianggap semua orang di bawah mereka, bukan siapa-siapa yang ngawur tanpa kesempatan untuk menjadi orang lain. Ya, dia menunjukkan semuanya, bukan? Sambil menggertakkan gigi karena marah, Sunny melangkah lagi. Persetan denganmu. Di belakangnya, Nevis akhirnya meninggalkan usahanya yang sia-sia untuk meraih pedangnya. Saat Sunny berjalan pergi, dia perlahan merangkak beberapa langkah, lalu dengan susah payah mendorong dirinya sendiri dan duduk, bersandar pada sepotong puing. Cahaya gerbang terpantul di matanya saat dia melihat dia pergi, membungkuk, sepertinya tidak bisa bergerak lagi. Melangkah melewati celah lebar di batu yang perlahan mendekati lingkaran rune yang berkilauan, Sunny sampai di ring besi. Sekarang, hanya satu langkah yang memisahkannya dari kebebasan. Tapi bukannya berhasil, dia tiba-tiba membeku, melihat ke kejauhan dengan ekspresi muram di wajahnya. Sedetik berlalu, lalu yang lainnya. Crimson Spire bergidik sekali lagi, membuat lebih banyak batu berjatuhan. Saat cahaya matahari buatan semakin redup sehingga hampir mustahil untuk dilihat, Sunny bergoyang sedikit, lalu berbalik dan berjalan kembali ke Nevis. Berhenti di atasnya, dia berlama-lama sejenak, lalu berlutut, sehingga wajah mereka sejajar. Melihat Nev tepat di matanya, Sunny mengangkat tangannya dan bertepuk tangan beberapa kali. Akhirnya, dia berkata dengan suara yang mengerikan dan marah, "Selamat. Kamu hampir membodohiku." Shadow Slave bab 350. Nevis menatapnya dengan letih, berusaha memahami kata-katanya. Cahaya itu hilang dari bawah kulitnya, dan sebagai gantinya, api putih sekali lagi muncul, menjilati lukanya dengan lemah.
Namun, kekuatan mereka hampir habis, alih-alih menyembuhkan, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menghentikan pendarahan dan mencegah Changing Star mati saat itu juga. Beberapa detik kemudian, dia membuka mulutnya, membiarkan darah mengalir di bibirnya, dan berkata dengan suara rendah yang nyaris tak terdengar, "Apa yang kamu bicarakan?" geram Sunyi. "Hentikan aktingmu. Penampilanmu memang ahli. Tapi jangan lupa siapa yang mengajarimu cara berbohong sejak awal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan bisa menipuku?" Dia terdiam beberapa saat, lalu berbisik, "Saya tidak mengerti." Dia menatapnya dan bertanya. Suaranya bergetar karena marah, "Kenapa kamu melakukannya? Kenapa?" Nevis berkedip dan menarik napas dengan gemetar, tetapi tidak mengatakan apa-apa, menatapnya dengan rasa sakit dan kebingungan. Menyadari bahwa dia tidak akan menjawab, Sunyi meludah, "Mengapa kamu membuang pertarungan?" Dia berlama-lama sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tidak melakukannya." Senyum pahit muncul di bibir Sunyi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Kau hampir berhasil, kau tahu. Aku hampir membelinya, tapi setelah semuanya selesai dan aku bisa berpikir jernih, beberapa hal benar-benar tidak sesuai. Mereka tidak masuk akal, tidak peduli bagaimana penampilanku itu, ada yang terasa salah." Spire bergoyang, menenggelamkan suara mereka dalam suara batu pecah. Tidak memperhatikannya, Sunyi melanjutkan, "Pertama, aku tahu pasti bahwa kamu entah bagaimana dapat mendukung dua augmentasi pada saat yang sama. Kamu melakukannya saat melawan Gun Lao. Satu untuk meningkatkan pedangmu, yang lain untuk meningkatkan tubuhmu. Aku jarang melupakan hal-hal, jadi bagaimana bisa aku tidak ingat ini? Begitu kamu terluka parah, kamu memanggil kembali api dari pedang dan mampu memperkuat dirimu dan menyembuhkan luka itu secara bersamaan. Namun, kamu hanya menggunakan satu saat melawanku. Lucu, bukan?" Nevis menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia mengucapkan, "Kekuatanku habis." Sunyi meludah. "Saya akan percaya itu, mungkin, jika bukan karena kesalahan Anda yang lain. Kembali ke puncak Spire, Anda memiliki kesempatan untuk memotong lengan saya, mengakhiri pertarungan saat itu juga. Itu adalah tindakan terbaik, serangan tercepat dan paling efektif yang bisa Anda lakukan. Tetapi sebaliknya, Anda memilih metode yang kurang menguntungkan dan menyerang kepala saya, menyerang dengan bagian datar bilahnya." Ekspresi muram muncul di wajahnya. "Orang lain mungkin telah membuat pilihan itu, tapi bukan kamu. Bukan Changing Star, sang suci pedang. Satu-satunya alasan bagimu untuk melewatkan kesempatan emas itu adalah karena kamu tidak pernah benar-benar ingin menang. Bukan?" Dia mendongak dan meringis, rasa sakit menyerang pikirannya seperti lautan yang mengamuk. "Dan akhirnya, kenapa kamu malah tinggal di sana di puncak menara? Menungguku datang? Jika kamu ingin melarikan diri, kamu bisa pergi ke gerbang segera setelah kamu menyadari apa itu Soul Conduit, bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tapi Anda tidak melakukannya. Anda hanya duduk diam dan menunggu, mengabaikan kesempatan Anda untuk mencapai gerbang terlebih dahulu. Jadi, kenapa?" Dia memandangnya dan berteriak. Rasa sakit akhirnya masuk ke suaranya. "Kenapa kau berpura-pura habis-habisan padaku sementara berencana untuk kalah dari awal?" Nevis menatapnya sebentar, wajahnya pucat dan tak terhindarkan. Kemudian, dia menghela nafas dan membuang muka. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, "Mungkin karena aku juga jauh dari rumah." Sunyi menatapnya beberapa saat, lalu menggeram. Apa maksudnya itu?"
Changing Star menoleh dan menatapnya dengan tenang, lalu tersenyum. Baiklah, Sunyi, kamu menangkapku. Sekarang pergilah. Menara ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat dia mengatakan itu, api putih yang mengalir dari lukanya tiba-tiba menyala, semakin kuat dan cerah. Luka-lukanya mulai sembuh sekali lagi, tidak secepat dulu, tapi masih dengan kecepatan yang cukup tinggi. Matanya bersinar dengan pancaran yang menakutkan. Dia menggertakkan giginya. Aku akan melakukannya, tidak sebelum kau memberiku jawaban. Nevis mengangkat bahu dengan lelah, lalu menatap matanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Sunyi mengepalkan tinjunya. Mengapa bahkan melawan saya jika Anda ingin membiarkan saya menang selama ini? Dia mendesah. Saat dia menatapnya dengan intensitas membara, Nev berkata, bukankah sudah jelas? Karena jika tidak, kamu tidak akan pergi. Berpaling, dia berlama-lama sejenak, dan kemudian melanjutkan, orang-orang. Orang biasanya kejam atau baik. Tapi bukan kamu. Kamu bisa menjadi keduanya, tergantung situasinya. Baik kejam atau penyayang. Baik kejam atau baik. Jadi itulah yang saya lakukan. Saya menciptakan situasi yang memungkinkan Anda untuk kejam dan kejam. Meninggalkanku tanpa menunjukkan belas kasihan. Sunyi menatapnya, tinjunya gemetar. Tapi kenapa? Kenapa kau menghancurkan dirimu sendiri untuk menyelamatkanku? Apa yang terjadi dengan tujuan terkutukmu? Bukankah kau memberitahuku bahwa kau akan mengorbankan apapun, siapapun? Untuk mencapainya, Nevis memandangnya dan tersenyum pahit. Kenapa? Apa hanya kamu yang boleh tumbuh dan berubah? Apa aku juga tidak boleh berubah, Sunyi? Dia berbalik dan berkata dengan lelah. Suaranya penuh dengan beban yang tak terlihat, tetapi menghancurkan. Ya, aku memang mengatakan hal seperti itu. Tapi mengatakan dan melakukan adalah dua hal yang berbeda, Sunyi. Begitu semuanya dimulai. Setelah semua orang itu mati karena apa yang telah kulakukan. Setelah aku menderita kekalahan demi kekalahan. Itu lebih sulit daripada yang bisa saya bayangkan. Itu tidak menyenangkan. Dia menggelengkan kepalanya karena terkejut. Jadi, begitu, kamu menyerah begitu saja, setelah semua omong kosong itu. Kamu baru saja memutuskan bahwa itu terlalu berlebihan untukmu? Changing Star terdiam sebentar, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu sama sekali tidak mengerti aku, ya, Sunyi? Menghadapinya, dia menyeringai. Menyerah. Tidak, saya tidak menyerah. Saya tidak meninggalkan tujuan saya. Saya baru menyadari bahwa saya tidak cukup ambisius. Saat api putih semakin terang di matanya, Nevis berkata, saya akan menghancurkan mantra, dan semua orang yang menghalangi jalan saya. Saya akan mencapai semua yang saya inginkan. Tapi saya juga akan melakukannya dengan cara yang saya inginkan. Saya akan melakukannya dengan cara yang sesuai dengan keinginan saya. Tanpa mengorbankan apapun. Tanpa mengorbankan rasa benar dan salah saya. Diterangi oleh cahaya putih, wajahnya yang pucat dan berlumuran darah tampak seperti wajah iblis. Memanipulasi semua orang itu, menyebabkan kematian mereka. Aku akan melakukannya lagi. Aku akan membunuh lebih banyak jika perlu. Karena itu adil dan benar. Aku memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan diri, atau mati melawan mantra. Tidak ada cara yang lebih baik. Untuk sesaat, matanya menyala dengan gairah. Namun, kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Melihat ke bawah, Nevis menambahkan dengan suara pelan. Tapi meninggalkanmu di sini adalah keji, dan salah. Itu akan meninggalkan rasa tidak enak di mulutku.
Sama seperti meninggalkan seorang gadis buta yang tak berdaya untuk mati sendirian. Aku tidak akan melakukannya. Jika aku melakukannya, aku akan melakukannya tidak lebih baik dari mereka yang ingin saya hancurkan. Apa gunanya mencapai tujuan saya jika, dalam prosesnya, saya menjadi sama dengan mereka yang saya benci? Dia menusuknya dengan tatapan membara dan berkata, "Tidak, Sunny. Tujuanku tidak berubah. Hanya saja mencapai dengan menggunakan jalan yang salah lebih buruk daripada tidak mencapainya sama sekali." Tapi kenapa kau peduli? Tidakkah menurutmu itu gila? Jangan, tidakkah kamu berpikir bahwa aku hina dan keji? Jadi, pergilah. Kenapa kamu ragu? Sunny menatapnya, kerutan dalam muncul di wajahnya. Akhirnya, dia bertanya, "Aku ragu karena kamu, bodoh. Bagaimana denganmu?" Nevis tersenyum. "Bagaimana denganku? Apa menurutmu aku akan mati di sini, di menara ini? Tidak, aku akan baik-baik saja. Aku akan melarikan diri dan bertahan hidup, entah bagaimana caranya. Aku akan menemukan jalan keluar lain. Tidak peduli berapa lama itu berlangsung untuk membawa saya akan melakukannya. Tidak ada yang akan menghentikan saya. Anda tahu itu tidak akan." Dia menatapnya sebentar, lalu melirik gateway yang berkilauan. Retakan yang melewati balkon batu sudah hampir mencapai lingkaran rune, mengancam akan menghancurkannya. Keselamatan begitu dekat. Dia hampir bisa merasakannya. Berpaling dari mimbar, Sunny menggelengkan kepalanya. Itu adalah rencana yang mengerikan. Anda ingin melakukan perjalanan di sekitar alam mimpi melawan makhluk mimpi buruk? Baik, mari kita lakukan bersama. Kita dapat mencoba melewati pegunungan Hollow dan mencapai benteng manusia di sisi lain. Dan itu hanya selatan. Dengan juga bisa mencoba utara, timur, dan barat, mencari gateway yang tidak diklaim. Dua dari kita akan memiliki kesempatan lebih baik untuk bertahan hidup. Kita berdua, bersama-sama, itu lebih baik daripada sendirian. Benar kan? Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menutup matanya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ketika dia berbicara, suaranya sedih dan lelah. "Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal, Sunny. Pergi dan temui kakakmu. Setidaknya ada sesuatu yang menunggumu di dunia nyata. Yang menungguku hanyalah kekosongan, pertumpahan darah, dan kuburan. Jika aku kembali, hal yang sama yang terjadi di Bright Castle akan terulang lagi dan lagi, sampai tidak ada yang lain. Jadi pergilah selagi bisa." Rune gateway berkilauan, seolah-olah hampir menghilang. Dia menggertakkan giginya. "Tidak." Nevis membuka matanya dan memandangnya, rasa duka muncul di wajahnya. "Tinggalkan aku, Sunny, kumohon. Pergilah." Dia menggelengkan kepalanya keras kepala. "Aku tidak mau." Changing Star terdiam sesaat, menatapnya dengan ekspresi sedih. Dan kemudian dia berkata, membuat dunianya runtuh, "Pergilah." Hilang dari cahaya. Matanya melebar. Jauh di dalam jiwanya, sesuatu bergerak dan bangkit dari tidurnya, penuh kemenangan. Tidak bisa dihancurkan, abadi, tak tertahankan. Lengkap, sempurna, dan manis. Sebelum Sunny tahu apa yang dia lakukan, tangannya melesat ke depan, pedang hantu dari Moonlight Sat muncul di dalamnya. Berhenti. Tangannya membeku, ujung stiletto hanya berjarak beberapa sentimeter dari mata Nev. Dengan gemetar, dia melihat lengannya dan menginginkannya untuk bergerak maju. Tapi ternyata tidak. Itu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah tangan itu bukan miliknya lagi. Saat kengerian yang mendalam menenggelamkan hatinya,
Sunni mengalihkan pandangannya dan menatap Nevis, matanya membelalak kaget. Bagaimana? Senyum sedih muncul di bibirnya. Bagaimana aku tahu? Casey memberitahuku. Nev menghela nafas dan memalingkan muka. Dia adalah orang pertama yang memahami arti dari penglihatannya. Dia tahu bahwa kita berdua pada akhirnya akan saling bertarung, dan aku akan kalah. Bahkan mungkin mati. Dia tidak tahu bagaimana, kapan, dan mengapa. Jadi, Casey memberitahu saya rahasia Anda, dengan harapan itu akan menyelamatkan hidup saya suatu hari nanti. Tapi saya berharap bahwa saya tidak akan pernah menggunakannya. Sunni menatapnya, terlalu kaget untuk mengatakan apapun. Dia tersenyum sedih. Jadi, kalau begitu, kurasa ini perpisahan. Tak, kuharap kau menjaga dirimu sendiri, Sunni. Sekarang, pergilah. Kaburlah sebelum terlambat. Meski Sunni tidak melakukan apa-apa, tubuhnya bergerak sendiri. Berdiri, dia berbalik dan berjalan menuju cincin gateway yang bersinar. Langkah lain. Berhenti. Tapi tubuhnya tidak mau mendengarkan. Itu hanya terus bergerak maju, acuh tak acuh terhadap perintahnya. Rasa sakit tumpul menetap di suatu tempat di tengah hatinya. Berhenti. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia adalah bayangan ajaib yang terikat pada seorang guru. Begitu Tuan memberi perintah, dia tidak punya pilihan selain menurut. Sunni perlahan menaiki tangga mimbar dan mendekati lingkaran rune, lalu melintasi ring besi tanpa melambat. Begitu dia melakukannya, rune bersinar dengan cahaya yang kuat. Tubuhnya juga mulai bersinar. Tidak, saya menolak. Pancaran halus semakin terang dan terang, sampai menjadi sulit untuk membedakan sosok manusia di tengahnya. Tidak. Dan kemudian, tiba-tiba, menghilang, hanya menyisakan kekosongan. Sunni pergi, akhirnya bebas dari mimpi buruk yang panjang dan sulit ini. Perjalanan kembali ke kenyataan yang telah membawanya lebih dari setahun kini telah berakhir. Dia berhasil keluar hidup-hidup. Hanya beberapa detik setelah dia menghilang dalam kilatan cahaya, retakan di batu mencapai lingkaran rune dan memecahkannya. Kilau gerbang menjadi tidak stabil dan dengan cepat memudar. Pada saat yang sama, matahari buatan di Forgotten Shore menyala untuk terakhir kalinya dengan ledakan cahaya yang terang dan intens, lalu padam. Ditinggal sendirian di menara yang runtuh dan dengan tidak ada lagi cahaya yang menyinari dirinya, sosok Changing Star yang dipukuli dan hancur menghilang ke dalam bayang-bayang.